Adegan saat ini nampaknya hukuman karma benar-benar berlaku. Ketika pada akhirnya Kenjo berhasil menemukan bukti-bukti kuat dan memang Sandra saat ini benar-benar terlibat dalam kasus penjebakan yang dilakukan oleh dirinya terhadap Mutiara, benar-benar terambisius dengan adanya Kayla yang saat itu sempat memergoki Sandra yang benar-benar melakukan tindakan aksi kejahatannya hingga pada akhirnya kini Mutiara benar-benar berhasil dibebaskan dari pihak kepolisian berkat bantuan dari Pak Aditya juga yang nampaknya membuahkan hasil, dan pada akhirnya kini Pak Aditya benar-benar berhasil membebaskan Mutiara dan justru kini menjebloskan Sandra ke dalam sebuah sel penjara. Inilah momen dimana sangat begitu mengharukan sekali ketika Kenjo benar-benar begitu peduli terhadap Mutiara, bahkan saat ini pun Kenjo benar-benar memeluk erat seorang Mutiara yang baru saja keluar dari sel tahanan. Dan pada akhirnya pihak kepolisian pun kini benar-benar berhasil membebaskan Mutiara, dan pada akhirnya di sini Sandra justru tertangkap karena ulah dan perbuatannya yang cukup lebih bisa menjebak kepada Mutiara. Pada akhirnya kini ia pun harus menelan pil pahit, yang artinya di sini Sandra benar-benar akan terkena karma atas ulahnya sendiri, guys. Besar kemungkinan saat ini pengacara hebat pun yang disewa oleh Kenjo benar-benar berhasil membuat Sandra benar-benar tak bisa berkutik, karena seperti kita tahu, ulah dan perbuatan Sandra ini benar-benar sungguh sangat keterlaluan sekali. Lalu bagaimana alur cerita yang akan terjadi selanjutnya nanti? Namun sebelum lanjut juga, seperti biasa bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, alangkah baiknya bantu channel ini dengan cara tekan tombol like, comment, dan subscribe-nya, dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate seputar sinetron ini. Dan namun sebelumnya juga, mari kita mendoakan kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu, serta doakan sinetron ini ke depannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bertahan di rating yang paling teratas. Momen saat ini adalah ketegangan di mana rumah tangga antara Rianti dan juga Pak Aditya benar-benar berseteru mengenai perihal lapis legit lah, yang saat ini benar-benar membuat Rianti semakin bertanya dan membuat dirinya pun penasaran. Namun dalam momen ini sepertinya ada sebuah perihal yang membuat Kenjo dan juga Aurel benar-benar marah, karena pada akhirnya di situ Ivan sempat memberikan foto tersebut kepada Aurel, yang awalnya Ivan juga di sini sempat ragu untuk memberikan foto tersebut karena takutnya di sini Aurel benar-benar tidak percaya dengan apa yang diberikan bukti tersebut kepada Kenjo. Dan saat ini juga yang perlu kita pahami, Kenjo yang benar-benar murka, awalnya ia benar-benar geram ketika mengetahui foto tersebut dari Aurel, dan ternyata adanya hubungan gelap antara Aditya dan juga Gisel. Hal ini pun membuat Kenjo dan juga Aurel benar-benar naik pitam, yang awalnya Kenjo berpihak kepada Aurel dan di sini mempertanyakan langsung kepada Pak Aditya, dan ternyata Pak Aditya di sini malah justru berkata dalam hatinya apakah memang sudah waktunya hubungan dirinya dan juga Gisel ini benar-benar akan diketahui oleh anak-anaknya. Pak Aditya dengan sangat begitu santai, ia bisa saja memberikan alasan yang tidak akurat, bahkan ia pun sempat memberikan alasan kalau foto tersebut adalah foto editan ataupun sekedar AI, dan bisa saja orang-orang yang benar-benar iseng. Dan saat dipertanyakan oleh Pak Aditya mengenai perihal foto tersebut dari mana, di sini Aurel pun sempat menjawab dari Ivan. Tentu pikiran negatif yang ada dalam pikiran Kenjo, begitupun juga dengan Pak Aditya benar-benar tumbuh. Dan seperti kita lihat kalau Kenjo merasa kesal terhadap Ivan dan tidak pernah percaya dengan apa yang diucapkan oleh Ivan. Dan saat ini nampaknya Pak Aditya merasa didukung berat nih oleh Kenjo, yang pada akhirnya semuanya benar-benar tidak percaya dengan adanya foto tersebut, kalau foto itu adalah foto real asli Aditya dan juga Gisel.
Sedangkan di sisi lain ketika Rianti di sini dimarahin habis-habisan nih oleh panitia karena tindakan dan perlakuannya tersebut yang sudah sangat begitu ceroboh, dan pada akhirnya Rianti pun meminta maaf kepada Ibu Ratna, pemilik toko kue yang dimana pada saat itu sempat menjadi salah satu korban sasaran dari Ibu Rianti, guys. Namun ternyata di sini panitia benar-benar terkejut juga ketika adanya peneguran yang dilakukan oleh Kenjo dan juga Aurel. Hal ini pun yang membuat kita benar-benar semakin geram ya guys, karena pada akhirnya di sini sosok Aurel benar-benar sangat begitu terambisi dengan kolosal. Yang perlu kita pahami saat ini adalah berbagai macam cara yang perlu kita pahami tentang bagaimana hubungan Rianti dan juga panitia yang sedang tidak baik-baik saja, dan tentu ini akan menjadi alasan kuat bagi Ivan untuk supaya bisa membuat Aurel ini benar-benar terbuka dan ia harus segera mengetahui tentang bagaimana kebusukan dari panitia. Saat ini pun yang menjadi konflik masalah kita adalah formal dalam sebuah fenomena yang benar-benar terjadi. Hal ini pula yang membuat Aurel benar-benar sangat begitu terkejut ya guys, karena ia juga sempat melihat adanya pengakuan dari Ivan kalau Ivan di sini benar-benar sangat begitu kecewa terhadap Aurel, dan rasa kecewa tersebut karena faktor ketidakpercayaan antara Aurel bersama dengan Ivan. Namun senyumput-nyumputnya bangkai pasti akan tercium juga, itu adalah kata peribahasa memang sejak dari nenek moyang baru saja lahir sampai sekarang peribahasa itu tetap digunakan, dan mungkin saat ini Aurel tidak percaya, namun suatu saat nanti kebusukan dari panitia akan benar-benar terbongkar. Dan Kenjo pastinya di sini akan malu karena pada akhirnya ia selalu berpikir negatif terhadap Ivan. Namun pada adegannya akan terjadi selanjutnya. Kita tahu sendiri soal Kenjo yang kini benar-benar sudah geram, meminta kepada Sandra untuk supaya bisa mencabut tuntutan tersebut kepada Mutiara. Namun ternyata Sandra di sini tidak mau untuk mencabut tuntutan tersebut, dan ia pun masih tetap berpihak bagaimana caranya Kenjo ini benar-benar jauh dari kehidupan Mutiara, karena ia tidak mau kalau sampai Mutiara dan juga Kenjo ini terus-menerus melakukan keromantisan di hadapan Sandra sendiri, dan hal inilah yang membuat Sandra benar-benar naik pitam. Namun untungnya guys, pada saat itu Kayla menemukan salah satu kejanggalan yang mungkin bisa dilihat dari sebuah rekaman CCTV rumahnya, dan terlihat jelas kalau pada saat itu Sandra sempat mendatangi rumah, maksud saya kamar dari Mutiara, dan ternyata pada saat itu Sandra memang sengaja melakukan itu semua dan menjebak kepada Mutiara, dan akhirnya bukti tersebut secara diam-diam diserahkan kepada Kenjo. Akhirnya Kenjo yang akan bertindak untuk supaya bisa melakukan tindakan tersebut kepada seorang Sandra, dan akhirnya Sandra pun benar-benar akan segera mendekam dalam sebuah penjara. Lalu bagaimana keseruannya? Kita tunggu saja kelanjutan ceritanya nanti sore. Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini. Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.